2022 yang akan disampaikan oleh para pembicara kita pagi ini yang sudah hadir. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muslimin selaku Ketua Jurusan, Bapak Dr. Engineer Muslimin STMT. Kemudian yang sudah hadir di tengah kita Ibu Ketua Panitia Seminar Nasional, Ibu Dr. Tatun Hayatun Nufus, Magister Sains, dan Ibu Dr. Vika Rizkia, STMT. Saya di sini bertindak sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi seminar nasional jurusan Teknik Mesin pada tahun 2022. Baiklah, mahasiswa sekalian, saya akan membuka acara pada pagi ini dengan menjelaskan beberapa susunan kegiatan kita yang akan kita lalui bersama selama kurang lebih 2 jam ke depan. Mohon mahasiswa dapat menyimak dengan baik ya, dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan saksama begitu ya. Jadi boleh sambil dibuka kameranya untuk kita dapat saling berinteraksi melalui virtual ini. Silakan mahasiswa jika bisa membuka kameranya dengan senang hati, sangat diharapkan. Untuk acara hari ini, pembukaan yang dibuka oleh MC pukul 10, kemudian pukul 10:05 ada sambutan dari Bapak Kajur dan penyampaian kebijakan Semnas. Lalu pukul 10:25 akan dijelaskan mengenai timeline terkait Semnas yang disampaikan oleh Ibu Ketua Semnas. Dan untuk 10:30 akan disampaikan sistematika terkait upload artikel. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti juga yang akan menyampaikan pada bagian sistematika adalah Bapak Dr. Engineer Pribadi Mumpuni Adi, namun mungkin beliau belum hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu saya persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Jurusan kita, Bapak Dr. Engineer Muslimin, untuk menyampaikan sambutannya dan penjelasan kebijakan seminar nasional. Kepada Bapak, dipersilakan. Mas Nemen suaranya nggak ada ya? Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah keluar Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan ya sebagai MC pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Tatun Hayatun Nufus sebagai Ketua Seminar Nasional ya jurusan Teknik Mesin tahun 2022. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, panitia Semnas jurusan Teknik Mesin tahun 2022, juga kepada mahasiswa-mahasiswa ya jurusan Teknik Mesin yang saya banggakan ya. Baik, pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi ya tentang seminar nasional jurusan Teknik Mesin tahun 2022. Ya, mungkin kita sudah tahu ya bahwa seminar nasional jurusan Teknik Mesin, dan mungkin bukan hanya di jurusan Teknik Mesin ya, tapi ini seluruh jurusan di lingkungan PNJ. Jadi mengadakan seminar nasional tahunan.
ya, yang insya Allah ya untuk jurusan teknik mesin akan diadakan sosialisasinya pada hari ini. Terima kasih ya pada semua mahasiswa dari semua prodi ya di bawah lingkungan jurusan teknik mesin yang sudah hadir. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan Semnas ini, karena Semnas ini di jurusan teknik mesin ini diwajibkan ya sebagai satu prasyarat ya, prasyarat untuk kelulusan begitu. Nah ini baik, ini mungkin sudah bisa di-share ini ya, yang ini panitia mungkin. Iya, yang tadi ya Pak ya, sebentar Pak. Ya, yang tadi aja. Ya, mungkin bisa biar bisa kita sama-sama baca ya untuk ini, untuk apa namanya, untuk nah ini ya. Oke, baik. Nah ini surat edarannya ya tahun 2020 ya, tanggalnya 12 Mei tahun 2020, dan ini sudah diketahui oleh pimpinan ya, pimpinan PNJ, bahwa berdasarkan hasil keputusan struktural jurusan, seluruh mahasiswa semester akhir di jurusan teknik mesin, ini artinya untuk semua prodi ya, untuk tahun ajaran 2019, 2020 dan seterusnya diwajibkan menggunakan panduan tugas akhir atau skripsi ya yang telah dinyatakan sah untuk digunakan sebagai acuan pembuatan tugas akhir dan skripsi. Mungkin bukan ini ya, yang ini yang apa namanya, yang Semnas itu ya. Oke, bentar, kalau pesan tarif oke, udah nggak masalah. Oke. Ini mungkin di ini ya. Nah ini di tugas akhirnya. Baik, saya bacakan di sini. Baik. Ya, betul. Nah ini, jadi nanti sebagai salah satu ini ya, salah satu apa namanya, salah satu persyaratan gitu ya, salah satu persyaratan yaitu ini pernah melakukan seminar ya. Nih, jadi seminar adalah seminar yang dilakukan mahasiswa tugas akhir atau skripsi baik yang diselenggarakan oleh jurusan teknik mesin ataupun kampus lain sebagai salah satu prasyarat TA atau skripsi. Ini bisa ya, mohon maaf ini apa namanya, tipe ya, bisa diujikan atau di sidang ya, TA atau skripsi gitu ya. Ini di poin ke 14 ya. Jadi di sini jelas artinya sebagai syarat untuk ini, untuk apa namanya, untuk kelulusan, untuk syarat sidang tugas akhir ya, bahwa mahasiswa itu harus melakukan seminar begitu. Ini sebenarnya sudah dari tahun ke tahun ya. Ini kan baru diresmikan ya, karena apa namanya tahun 2019-2020 itu ya, karena kan masih banyak pertanyaan legal aspeknya apa, makanya kita buatkan panduannya seperti ini ya, dan ini sudah disetujui pimpinan ya, jadi nggak ada kekhawatiran bahwa kita berjalan sesuai dengan ini, dengan apa namanya, dengan aturan begitu. Nah sebenarnya di balik itu pun ya, kita punya tujuan-tujuan juga ya untuk pelaksanaan seminar nasional di jurusan teknik mesin ini, yang mana nanti artikel-artikelnya itu akan dimuat di proceeding ya, proceeding, ataupun nanti kalau yang bagus akan ditingkatkan ya ininya apa namanya, publikasinya di jurnal di PNJ ya begitu ya. Jadi ini akan menjadi apa namanya, ini apa namanya, dibutuhkan ya. Jadi akan menjadi acuan, bukan acuan ya, dijadikan apa namanya, dijadikan untuk salah satu persyaratan akreditasi prodi gitu ya, akreditasi prodi. Jadi akreditasi prodi itu nanti dilihat tuh publikasinya, publikasi mahasiswa ya, beserta dosennya berapa banyak ya. Nah kalau misalnya nggak ada publikasi ataupun nggak ada
artikel-artikel ya yang dimuat baik di jurnal ataupun di conference yang ya kita akan turun ya akreditasinya. Ya, jadi harapannya nanti dengan terbitkannya atau dipublishnya ya penelitian-penelitian dari mahasiswa dan pembimbingnya ya, yaitu dosen, ini dapat meningkatkan jumlah ya dan kualitas publikasi dari prodinya masing-masing di lingkungan jurusan teknik mesin, gitu. Karena ini sebagai salah satu penilaian ya di dalam akreditasi, gitu. Ya. Nah itu tujuan ininya ya. Kemudian juga ya ini bisa dijadikan sebagai beban kerja dosen ya, BKD. Salah satu BKD dosen yaitu tentang penelitian dari Semnas ini karena nanti dosen itu membimbing. Nah ini bisa dijadikan sebagai penelitian dari dosen yang bersangkutan ya. Nah, ini jadi bisa dipakai untuk BKD. Ya, nanti ke depannya mudah-mudahan bisa ditingkatkan menjadi seminar internasional karena beberapa jurusan ya sudah melakukan ya di lingkungan PNJ ini. Jadi seminar nasional itu diganti dengan seminar internasional ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa terimplementasi ya untuk seminar internasionalnya. Sebenarnya ya sekarang juga didanai ya sebenarnya, cuman karena persyaratannya minim dan dananya juga relatif kecil, mungkin itu dipakai untuk persiapan dulu, begitu. Ya. Nah, kemudian ngapain sih ini? Kok ada seminar, ada artikel publikasi gitu ya? Nah, ini kan di poin ke-13-nya itu kan ada artikel publikasi ya. Nah, artikel publikasi adalah artikel yang berisi ya ringkasan hasil penelitian skripsi yang ditulis dengan kaidah ilmiah ya dan ketentuan publikasi yang ditentukan. Nah, salah satunya ya dalam proceeding seminar nasional nanti ya, karena nanti ini akan dipublikasikan ya, akan terindeks ya, walaupun terindeksnya Scholar ya, Google Scholar. Jadi misalnya penelitian dari mahasiswa A gitu ya, sama dosen A. Nah, nanti bisa dilihat tuh, bisa diakses ya, bisa diakses melalui Google Scholar. Ya tinggal diketik misalnya judul artikelnya atau misalnya nama yang bersangkutan itu bisa langsung muncul. Dan kalau bisa ini tolong penelitian sebelumnya itu disitasi gitu, dirujuk. Ya karena sitasi sendiri itu bagian dari ini juga ya, bagian dari kriteria juga ya, berapa banyak gitu penelitian dosen yang disitasi ya. Dalam hal ini ya termasuk penelitian mahasiswa beserta dosen ya. Kalau bicara dosen ya pasti akan terkait dengan mahasiswa, nggak mungkin dosen itu penelitiannya mandiri dosen aja, nggak mungkin ya, pasti akan melibatkan mahasiswa, yaitu umum, bukan hanya di PNJ ya, tapi itu di kampus-kampus lain, bahkan secara internasional ya demikian, begitu. Ya, nah ini latar belakang ya, kenapa kita ada seminar nasional. Ya, oke nextnya, Pak Ridwan. Nah ini kita legal untuk seminar nasional ini akan dikenakan biaya ya per artikel gitu ya, per artikel ya, ini ya, bukan per mahasiswa, bukan. Per artikel itu adalah 100.000. Ya, nah kalau ini nih, tuh ada ininya ya, ada tarifnya ya, ini dari Pak Direktur ya. Jadi kita bukan mengutip di luar UKT ya, tapi memang ini resmi ya, ada dari direkturnya gitu loh. Ini ada landasan dari Pak Direktur ya. Ya. Nah, kenapa? Karena seminar nasional ini ya di kampus manapun pasti dalam pelaksanaannya itu butuh reviewer. Gitu ya. Reviewernya itu pasti orang luar. Ya sama orang dalam. Nah, reviewer itu pasti akan dihonorin ya, pasti akan diberikan honor. Ya. Nah, itu kan artikelnya banyak ya.
membaca artikel, kemudian memberikan penilaian begitu ya, yang mana yang kurang, yang mana yang ini ya, itu merupakan suatu effort juga ya bagi seorang reviewer. Jadi kalau misalnya gratis itu ya tidak fair, gitu ya. Nah, ini akan dikenai tarif 100.000 per artikel ya. Jadi kalau misalnya artikelnya berdua gitu ya, bertiga sama dosennya ya, mungkin barangkali bisa dari dosennya ya, barangkali gitu ya. Atau misalnya dari mahasiswa ya paling sekali makan gitu ya, 50.000 gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ini tidak memberatkan mahasiswa. Ya, karena nanti ini untuk untuk di review dan hasilnya nanti dipublikasikan. Ya. Nah, sayang kalau misalnya kita publikasi tapi hasil papernya itu kurang begitu bagus ya, gitu. Jadi kurang begitu bagus ya, nanti kita akan mendapat malu gitu ya, kok artikel kok kayak gini gitu loh, paper kok kayak gini gitu kan. Nah ini jadi harapannya nanti bisa ditulis bagus, masukan-masukan dari reviewer itu masukan-masukan dari reviewer itu ditanggapi ya, kemudian hasil koreksinya atau hasil revisinya bisa dimasukkan ke dalam artikel, karena reviewer ini biasanya orang-orang yang berpengalaman, gitu ya, pengalaman dalam menulis jurnal, baik itu menulis artikel ya atau paper, baik yang dipublish di dalam proceeding conference ya atau proceeding seminar, ataupun ditulis dalam paper jurnal, gitu ya. Jadi sekali lagi ini kami nyatakan ya, ini adalah resmi ya, ini adalah tarif dari direktur ya tentang adanya charge ya, karena ya silakan ya bisa dicek di kampus manapun, ini insya Allah kondisinya akan sama gitu ya, walaupun kampus tersebut menerapkan UKT ya, karena memang dalam pelaksanaan seminar nasional ini bukan hanya seminarnya saja, tapi pasca seminarnya itu ya, bukan pasca seminarnya ya, dalam tahapan-tahapan untuk publish ke proceeding ya, publish nanti ke jurnal dan lain-lain, itu butuh effort ya, dan butuh banyak orang ya untuk terlibat dalam prosesnya ya. Dan ini ya tetap ya kita kasihkan reward ya, walaupun sebenarnya tidak besar-besar ya, gitu. Nah ini diambil nanti di charge ya 100.000 per artikel, begitu ya. Nah ini sebenarnya itu dari saya sebagai ketua jurusan, karena ketua jurusan ini yang bertanggung jawab ya keseluruhan Semnas ini yang dilakukan di jurusan, gitu. Nah harapannya sih nanti ya supaya hasil-hasil penelitian gitu ya, hasil-hasil yang ditulis gitu kan bisa bermanfaat ya, khususnya bagi prodi masing-masing, bagi jurusan ya, supaya bisa meningkatkan akreditasinya. Nanti ke arah sana sih tujuannya. Kemudian tujuan bagi mahasiswa ya, bagi mahasiswa ini nanti mahasiswa punya pengalaman ya dalam menulis, karena menulis itu gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Apa yang dikatakan gampang-gampang susah? Mungkin banyak di antara mahasiswa itu yang kemampuannya luar biasa ya, kemampuan menelitinya, kemampuan analisisnya, gitu ya. Tapi jika tidak dibarengi dengan kemampuan untuk menulis, nah itu ya masih belum optimum ya, masih belum bagus ya. Karena salah satu soft skill nanti ya yang dibutuhkan lulusan gitu di dunia kerja, salah satunya adalah membuat laporan, gitu ya, membuat laporan, membuat ringkasan ya, membuat laporan kerja,
membuat laporan apa yang dikerjakan begitu ya. Nah, dan disajikan sebaik mungkin. Nah, itu latihannya di sini ya, latihannya di dalam penulisan jurnal ini. Ya. Nah, penulisan jurnal ini nanti bukan hanya di PNJ, bukan hanya di jurusan teknik mesin ya, tapi ini sudah umum ya, sudah internasional skalanya. Silakan bisa dicek ya. Nanti di kampus manapun ya ini akan ada model-model semacam ini karena ini adalah bagian dari akademik ya, dunia akademik. Ya, jadi mudah-mudahan nanti lancar ya dalam penelitian dan dalam penulisan seminarnya. Nah, kemudian apakah perlu semua nanti seluruh penelitian itu dimasukkan ke dalam jurnal ya? Tergantung jawabannya ya. Jadi bisa ngambil satu topik saja karena harus jelas ya kronologinya. Jadi sama dengan membuat cerita gitu ya. Jadi dari A sampai ke Z cerita itu sampai selesai. Ya. Dan ini pun dalam penulisan artikel juga demikian. Jadi harus jelas ya kronologinya. Jadi sama dengan bikin cerita kayak gitu. Ya. Cuman kalau di sini ceritanya itu adalah cerita beneran dari hasil yang Anda kerjakan begitu. Analisisnya nanti apa gitu ya. Hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Nah, itu ditulis dan dilaporkan ya dalam bentuk tulisan dan harapannya nanti bisa dibaca oleh orang lain. Ya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh panitia ya. Kurang lebihnya sekali lagi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Engineer Muslimin selaku ketua jurusan kita yang sudah memberikan penjelasan tentang kebijakan seminar nasional tahun 2022. Berikutnya adalah panitia, Ibu Ketua Panitia akan menyampaikan timeline terkait dengan seminar nasional. Kepada Ibu Dr. Tatun Hayatun Nufus, MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga semuanya sehat ya. Di sini ada Bapak-Bapak dosen juga ya. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin, Pak Dr. Engineering Muslimin STMT. Kemudian ada, ini nanti ada tim narasumber ya. Ada Pak Pribadi, Dr. Engineering Pribadi, Mumpuni Adi. Kemudian ada Dr. Vika Reskia yang akan menjelaskan bagaimana sistematika dari penulisan artikel ya. Nah, pada saat ini Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada ada Pak Sugeng ini. Pak Sugeng, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian kepada seluruh mahasiswa yang kami banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Ini ada sekitar 262 mahasiswa ya. Sebenarnya kalau dihitung itu semuanya ada sekitar 450% lebih, alhamdulillah ya. Mungkin yang lainnya sibuk sedang mengerjakan tugas akhirnya. Ya, baik. Kami juga memaklumi pada saat ini mahasiswa semuanya, yang terutama yang semester 6 dan semester 8 ya, di bawah tekanan semua nih. Harus membuat artikel, harus selesai skripsinya, harus selesai tugas akhirnya, dan harus diujikan gitu ya. Harus siap-siap sidang, harus buat artikel dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya untuk mempermudah kalian untuk membuat artikel ya, sehingga artikelnya menjadi lebih bagus. Nah, Ibu baik akan menyampaikan sedikit timeline-nya. Mungkin Pak Ridwan bisa share yang tadi aja Pak Ridwan.
Ya, ini adalah timeline-nya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Muslimin terkait dengan seminar nasional ini ya. Apa keuntungannya bagi kalian, gitu kan ya, manfaat dan seterusnya. Kemudian apa namanya? Terkait yang lain-lain ya, terkait dengan biaya dan seterusnya. Nah, ini adalah timeline-nya. Bisa kalian lihat ini yang sebelah kanan ini. Nah, ini ya. Yang pertama nanti kalian yang harus dilakukan adalah registrasi. Nah, ini registrasinya itu mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Agustus. Ini 18 ya. 18 Juli sampai dengan 10 Agustus 2022. Nah, sebenarnya 18 Juli sudah lewat ya. Sekarang udah tanggal 25. Sosialisasinya baru sekarang. Ya, ditunggu sampai dengan 10 Agustus. Kemudian berikutnya tahapannya adalah setelah registrasi, kalian bisa melakukan submit artikelnya, langsung full ya. Langsung full, di-submit. Kemana submitnya? Kalian daftar ke sini ya. Nih, di sebelah kiri. Mungkin bisa ditunjukkan ke Pak Ridwan, saya nggak bisa nih. Di sebelah kiri, nah ini ada link ya, ada link pendaftaran. Setelah daftar, kemudian kalian nanti submit di link pendaftaran tadi ya, nanti ada linknya pendaftaran. Kemudian setelah disubmit, kemudian nanti akan direview oleh beberapa reviewer tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Muslimin, ada yang dari internal maupun eksternal, supaya artikelnya itu menjadi bagus ya. Setelah bagus artikelnya, kemudian nanti akan ada pengumuman bahwa artikel ini diterima atau tidak ya. Kemudian tanggal 24 itu ya. Nah, ya, ada notifikasi ya, diverifikasi notifikasi bahwa artikelnya diterima dan siap untuk dipublish di proceeding. Itu ya tanggal 24. Tapi nanti publishnya itu mungkin setelah Semnas. Ya. Berikutnya kalian harus melakukan pembayaran setelah diterima ininya artikelnya. Nah, tanggal 26 Agustus itu kalian harus melakukan pembayaran seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Muslimin ya. Untuk yang internal 100.000, kemudian yang eksternal itu 150 ya. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan seminar nasionalnya itu nanti akan dilakukan insya Allah tanggal 31 Agustus ya. 31 Agustus 2022, jadi akhir Agustus. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang ya tinggal sebulan lagi lah ya. Tinggal sebulan lagi. Nah, setelah itu nanti kan ada itu tuh yudisium ya kan, kelulusan kalian. Kalau nggak salah kalian itu kan harus sidang itu Suaranya kayaknya terputus ya, Bu Tatun? Bu Tatun, halo Bu Tatun. Ya, suaranya terputus ya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Jaringan Bu Tatun Iya, bermasalah. jaringan di kampus ini, kami sedang di kampus. Oh, Pak. Oh ya ya. Halo, Bu Tatun. Sepertinya Bu Tatun keluar dari Zoom ya. Saya cek nama beliau di Zoom. Keluar. Bu Vika. Halo Bu Vika. Iya Pak Ridwan. Boleh bantu Bu Vika untuk mungkin melanjutkan sedikit tentang timeline ini? Oke, tadi sampai ke pembayaran ya. Ya, 31 Agustus ya, setelah itu. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan tadi ya dari Bu Tatun. Jadi, seminar nasionalnya ini, ada Bu Tatun ya?
bulannya. Oke, jadi seminar nasionalnya ini akan diadakan pada tanggal 31 Agustus secara hybrid ya. Nah, tapi overall untuk peserta itu dilakukan secara online, gitu ya. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Muslimin, ya, terkait legalitas dari registration fees-nya, ini juga bisa dilihat bahwa untuk internal itu akan dikenakan biaya 100.000 per per paper, dan untuk eksternal itu 150.000 per paper. Jadi di sini ya rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di sini ya. Jadi kapan nanti disiapkan full paper submission-nya, jadi kapan nanti bisa dipersiapkan bimbingannya kepada dosen-dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa full paper deadline-nya ini tanggal 10 Agustus gitu ya. Jadi 10 Agustus itu sudah paling terakhir untuk submit papernya gitu. Kemudian nanti notification. Jadi nanti setelah submit paper nanti akan direview. Jadi submit paper bukan berarti langsung diterima ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi submit paper nanti akan ada reviewer yang akan meninjau ya papernya gimana nih, sesuai apa enggak gitu kan, apa yang perlu diperbaiki. Nanti jangan kaget kalau misalnya nanti akan ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki dari paper-paper kalian semua gitu ya. Itu nggak usah kaget karena memang sudah sangat biasa ya di seminar apapun, di jurnal apapun, ketika ada review ya, ada major revision itu sudah sangat biasa gitu ya. Jadi dipersiapkan saja mentalnya ketika hasil submit itu keluar ternyata perlu banyak perbaikan gitu ya. Makanya di sini kita warning di sini. Oke, tanggal 10 Agustus itu sudah harus semuanya submit gitu ya. Perbaikannya dari tanggal 10 dari tanggal 24. Jadi mungkin siap-siap aja dari 10 sampai 24 gitu ya, sudah siap-siap untuk nanti akan ada revisi papernya gitu. Nah, nanti revisinya gimana, kemudian nanti apa aja yang direvisi gitu ya, submitnya gimana itu nanti ya. Setelah ini nanti akan ada bagaimana caranya menulis manuskrip. Nanti mungkin akan dijelaskan reviewer itu siapa, editor itu siapa, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dokter pribadi gitu ya. Oke, dan selanjutnya, nah ini ada payment deadline-nya itu tanggal 26 Agustus gitu ya. Jadi ketika memang sudah Oke, silahkan nanti dipresentasikan saat seminar nasional, maka ini payment deadline-nya tanggal 26 Agustus. Kurang lebih seperti itu. Pak, ini kayaknya mati ininya, Pak. Apa? Share screen-nya. Screen-nya nggak ada nih kayaknya, Pak Ridwan. Pak Ridwan gangguan juga. Udah, saya yang share aja, Bika, dari saya. Oke. Kalau di kampus memang begitu. Ya memang begitu Pak Sugeng, kalau di kampus tuh suka mati-mati. Saya makanya nih di rumah, jadi ini di rumah dulu bentar. Takut ini. Terputus nih saya di kampus soalnya. Udah kayaknya sih sudah selesai sih timeline-nya. Nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Vika dan Pak pribadi. Mungkin nanti tanya jawabnya digabung aja ya terkait dengan timeline. Kayaknya sudah jelas kalau timeline ya mahasiswa ya. Halo. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Jangan Pak Ridwan juga terputus juga ya? Ya, Pak Ridwan terputus juga. Sudah masuk kembali, mohon maaf ya. Sama-sama. Yang sama Bu Tatun di kampus ya ini. Iya, kalau kampus kadang-kadang memang itu Bu. Sering terputus ya. Ya Pak Ridwan mungkin bisa dilanjutkan. Baik. Berarti ini saya stop share ya. Ya, boleh Bapak. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Bu Tatun dan Bu Vika yang telah
menjelaskan timeline atau rangkaian kegiatan Semnas sampai ke acara hari H ya 31 Agustus 2022. Bersama kita sudah ada Bapak Dr. Engineer Pribadi Mumpuni Adi, SI Register Engineer, yang akan menjelaskan sistematika terkait upload artikel. Nah, untuk itu kita akan simak. Mohon adik-adik mahasiswa mendengarkan dengan baik, dan sekali lagi boleh buka kameranya ya untuk bisa berinteraksi dengan pembicara kita. Silakan Bapak Pribadi untuk menyampaikan terkait upload artikel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Wabarakatuh. Masuk, Pak. Jadi sebelum masuk ke upload artikel, ini saya mau menyampaikan dulu terkait dengan bagaimana sih melakukan penulisan ya. Nah ini sebenarnya ini materinya yang buat Bu Vika sih tahun lalu ya. Cuman yang saya yang sampaikan saya. Gitu. Ini udah terlihat ya secara screen ya? Sudah, Pak. Sudah masuk, Pak. Ya, jadi ini bagaimana sih kita membuat manuskrip. Ini singkat aja, nanti file ini juga akan bisa di-share ya. Mungkin kalau yang manufaktur ngambil mata kuliah metodologi penulis. Suaranya putus-putus, Bim. Pastinya sudah tahu ya, karena saya yang ngajar. Nah, jadi putus-putus. Nah, ini saya di kampus ya. Jadi saya stop video dulu mungkin. Suara saya gimana? Sudah bagus? Ya, udah. Tes. Jelas Pak. Sangat jelas sekarang. Set. Kemudian preparing ya. Bagaimana kita membuat awal ya. Kemudian bagaimana kita yang kedua writing the first draft, bagaimana kita membuat draft awal. Jadi manuskrip itu apa ya? Manuskrip itu yaitu artikelnya itu ya, papernya itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang manuskrip, ada yang bilang paper, ada yang bilang artikel, itu bendanya sama aja. Itu juga. Nah, oke. Pertama ada mindset ya, dari pola pikir. Ketika kita menulis, kita ini ada di posisi yang kuning ini. Di kuning ini artinya kita itu dikelilingi. Yang pertama adalah peninjau. Kita lihat peninjau. Peninjau itu bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai reviewer tadi ya, yang Bu Tatun, Pak Muslimin bilang reviewer. Nah, itu bahasa Indonesianya itu peninjau. Jadi artinya orang yang mereview atau meninjau artikel atau manuskrip yang kita buat. Nah, kemudian pembaca. Peninjau, kemudian ada editor. Jadi editor itu levelnya itu di atas peninjau. Jadi kalau peninjau itu adalah orang yang mereview ya, menentukan artikel kita itu gimana levelnya gitu ya. Nah, editor itu yang menentukan apakah paper kita itu diterima atau ditolak gitu. Nah, peninjau ini hanya bisa merekomendasikan ini perlu revisi, ini diterima, ini perlu ditolak. Nah, tapi yang bosnya itu yang menentukan diterima ditolak itu adalah editor. Jadi yang punya kekuasaan itu editor sebenarnya. Kemudian ada pembaca. Pembaca adalah yang membaca. Nah, artinya di sini kita itu harus bisa memposisikan ya bahwa paper kita, tulisan kita itu akan dilihat oleh peninjau, oleh editor dan oleh pembaca. Jadi usahakan tulis itu jelas gitu ya. Jangan menurut sudut pandang kita. Nah, itu yang penting ya. Kalau bagi kita itu sudah jelas gitu, tapi apakah bagi orang lain itu jelas? Nah, contoh misalnya yang kadang-kadang mungkin bagi kalian gitu ya, mungkin kalian mungkin ada singkatan-singkatan atau ya singkatan-singkatan yang mungkin bagi kalian udah tahu gitu ya singkatannya, tapi belum tentu pembaca itu tahu. Nah, terutama pembaca, karena pembaca itu bisa saja bukan dari orang yang satu bidang dengan kalian. Jadi kalian perlu menjelaskan tuh singkatan tuh, kemudian persamaan segala macam itu perlu dijelaskan. Diposisikan kalian itu di tengah-tengah. Jadi kalian harus pastikan bahwa peninjau mengerti, editor oke, dan pembaca yang mungkin orang awam juga akan mengerti. Nah, kemudian preparation ya, bagaimana mempersiapkan. Yang pertama itu kalian harus tahu apa sih yang editor itu mau. Nah, tadi ya, editor itu bosnya. Nah, tentu seorang editor itu menginginkan bahwa paper itu original, menarik untuk jurnal. Kalau proceeding adalah untuk seminarnya. Jadi kalian tuh harus fokus kepada apa yang pembaca ingin baca. Nah, jadi di sini jangan buat asal-asalan.
Nah, kemudian peninjau dan editor tidak ingin membuang waktu untuk memeriksa manusia yang tidak dipersiapkan dengan baik. Contohnya apa? Kalian copy paste, jebret, ya, copy paste semuanya. Apa yang kalian tulis di skripsi atau tugas akhir itu banyak kejadian. Nggak diedit dulu, pokoknya copy paste aja. Kadang-kadang halamannya sama, kadang-kadang jadi aneh, bentuknya jadi aneh, jadi kacau, nggak sesuai dengan template. Nah, itulah yang peninjau dan editor tidak mau. Karena itu akan membuang waktu untuk memeriksa dan ya kemungkinan akan ditolak ya. Kalau seminar di luar, kalau di PNJ mungkin masih baik ya editornya, tidak akan ditolak. Nah, kemudian bagaimana kalian menulis first draft ya, draft. Jadi kalian sebelum menulis final paper itu atau final manuskrip, kalian harus membuat draft terlebih dahulu. Jadi ya biasalah kalian coret-coret dulu ya. Nah, di sini pertama ya, tulis draft adalah menggunakan outline, gambar, dan tabel sebagai panduan. Jadi kalian bikin dulu, oh ini isinya apa aja gitu ya. Nah, kemudian yang penting nih di sini ya, tulis dengan gaya bahasa kalian. Nah, jangan copy paste tulisan orang lain. Nah, tulis dulu secara cepat tanpa edit. Nah, ini artinya kalian benar-benar menulis sesuai dengan apa yang ada di otak kalian gitu ya. Kalian nggak perlu lihat punya orang lain, kalian tulis aja semuanya. Nah, setelah itu baru baca draft yang kalian buat. Dan kalian harus memposisikan tadi posisi kalian itu bukan sebagai penulis, sebagai pembaca. Apakah pembaca itu kalau baca tulisan kalian itu bisa ngerti atau enggak? Pesannya itu bisa tersampaikan dengan jelas atau tidak? Misalnya ya, kalau kalian bikin gambar ya, ini umum sekali mahasiswa ya, bikin gambar itu selalu gambarnya itu kualitasnya low quality dan not clear. Low quality itu kadang-kadang gambarnya pecah, kemudian not clear itu kadang-kadang tulisannya yang itu yang menjadi penting. Tulisan ada angka-angka, ada keterangan itu kecil sekali. Itu tentu tidak akan tersampaikan ya pesan yang kalian buat. Karena coba kalian posisi ya, kalian baca komik Naruto gitu ya. Terus gambarnya jelek, pecah ya kayak komik baca gitu di internet nggak jelas. Sudah gitu tulisannya kecil sekali, kalian harus pakai kaca pembesar. Nah, kalian kan nggak nyaman. Begitu dengan paper. Nah, selanjutnya perbaiki ya, perbaiki. Jadi kalian harus bisa memposisikan bahwa ini tuh bisa dibaca ya. Orang lain itu membaca itu mengerti. Kalian harus berbaik hati ya, bahwa ini tuh bukan tulisan untuk kalian, tapi untuk dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian bisa meminta umpan balik atau feedback. Nah, ini bisa feedbacknya itu kalau sini kan tulisannya rekan kerja ya. Nah, ini bisa feedback yang pertama mungkin dari teman kalian dulu. Kalau teman kalian baca gimana. Nah, yang kedua adalah dari dosen pembimbing. Nah, ini yang paling penting. Banyak sekali mahasiswa yang tidak pernah berkonsultasi kepada dosen pembimbing terkait dengan tulisannya. Jadi kalian harus pastikan bahwa dosen pembimbing kalian sudah baca. Nah, bagaimana kemudian kita menulis manuskrip kita atau paper kita? Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah judul. Judul atau title. Nah, judul ini ada aturannya. Jadi setiap tempat ya, misalnya di seminar nasional teknik mesin, kemudian ada seminar apa, kemudian ada jurnal apa, itu memiliki aturan-aturan tertentu terkait dengan judul. Nah, secara umum judul itu kalian jangan bikin judul yang terlalu panjang. Judul itu harus bisa mencerminkan isi dari tulisan kalian. Nah, untuk misalnya beberapa seminar itu membatasi bahwa judul itu misalnya ada yang maksimal 16 kata, ada yang maksimal itu 3 baris. Jadi memang itu dibatasi bahwa judul itu tidak terlalu panjang. Kemudian yang berikutnya nomor 2, itu adalah penulis. Nah, kalian sebagai penulis itu biasanya ya, ini adalah penulis pertama. Jadi orang yang melakukan draft, membuat draft itu penulis pertama. Jadi tolong ya, jangan mau ya. Jangan mau kalau dosennya minta sebagai penulis pertama, udah gitu nggak dibayarin lagi. Nah, itu jangan mau tuh. Kecuali kalau kalian dibayarin nih sama dosennya buat ikut semnas, nggak apa-apa lah. Kalian dosennya penulis pertama. Tapi kalau kalian nulis pertama, bikin draft, udah gitu dosennya nggak mau meriksa, terus minta lagi nulis pertama, itu jangan mau. Karena kalian yang berhak sebagai penulis pertama. Nah, penulis selanjutnya itu bisa teman kalian yang membantu. Misalnya kalau kalian ada yang bikin satu kelompok, itu boleh teman satu kelompok. Walaupun di sini semua mahasiswa wajib ya
untuk sebagai penulis pertama. Tapi kalau dibantu sama temannya yang satu kelompok yang mirip kerjaannya, itu boleh sebagai penulis kedua. Dan yang paling penting adalah penulis terakhir atau penulis sisanya itu adalah dosen pembimbing kalian. Nah, ini wajib dicantumkan ya. Nah, berikutnya adalah abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan ya, ringkasan dari keseluruhan isinya. Jadi abstrak itu ada pendahuluannya, menjelaskan tujuan, ada metodenya, ada hasil dan kesimpulan yang dibuat dalam satu paragraf. Nah, biasanya dibatasi abstrak ada yang sampai 180 sampai 250 kata. Dan abstrak ini secara umum ya, itu tidak ada abstrak yang terdiri lebih dari satu paragraf. Umumnya yang normal ya, itu abstrak itu satu paragraf. Kemudian ada kata kunci nomor 4 ya. Kata kunci itu menunjukkan apa sih keyword atau paper kalian tentang apa? Misalnya tentang perancangan gitu ya. Perancangan misalnya yang mau dirancang tuh misalnya adalah rangka pesawat, maka kata kuncinya adalah rangka pesawat. Kemudian apa gitu ya, misalnya kalian menghitung kekuatan bahan misalnya terkait dengan kekuatan bahannya. Jadi kata kunci itu kira-kira kalau orang men-search di Google gitu dengan kata kunci itu akan keluar tulisan kalian. Nah, selanjutnya ada isi utama. Nah, isi utama umumnya itu adalah pendahuluan, kedua adalah metode, 3 hasil dan pembahasan, dan 4 kesimpulan. Nah, ini untuk paper ini atau manuskrip ini berbeda dengan style penulisan skripsi. Jadi sekali lagi skripsi atau tugas akhir itu jangan di copy paste ya ke dalam paper karena cara penulisannya sudah berbeda. Kemudian yang ketujuh adalah ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih juga berbeda. Tidak seperti kalian ucapkan terima kasih pada skripsi atau TA. Kalau di skripsi kan biasanya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pacar saya. Nah, gitu kan. Nah, ini tidak. Jadi kalau di paper, kalau kalian menuliskan hal seperti itu menjadi lucu justru. Itu jadi ketahuan, wah ini lucu gitu ya. Ini ketahuan nggak pernah nulis. Nah, ini kalau kalian submit ini keluar PNJ, itu akan malu-maluin PNJ. Nah, jadi bedanya apa? Ucapan terima kasih itu diberikan kepada orang yang tidak sebagai penulis. Jadi, kalau misalnya kalian dosen pembimbing kalian ada 2, misalnya Pak Muslimin dan Bu Fika. Nah, itu kalian tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Muslimin dan Bu Fika karena sudah sebagai penulis. Jadi, ucapan terima kasih itu dituliskan kepada orang lain yang tidak sebagai penulis tapi membantu. Contoh, kalian minta bantuan teknisi di lab gitu ya. Misalnya yang energi minta bantuan Mas Irfan. Nah, kalian tulis terima kasih kepada saudara Irfan atas technical guidance gitu, atau petunjuk teknis. Atau misalnya kepada dosen lain yang mungkin tidak kalian bertanya gitu tapi kalian itu bukan pembimbing kalian. Itu boleh. Atau boleh juga ucapan terima kasih kepada pemberi dana biasanya. Misalnya kalian kerja di kalian dapat dana dari bantuan tugas akhir, itu silakan ucapan terima kasih kepada misalnya PNJ, Anda dapat dana bantuan tugas akhir. Karena salah satunya kalau nggak salah dana bantuan tugas akhir boleh untuk seminar ya, setahu saya. Atau kalian melakukan ini di perusahaan mana gitu, perusahaan X gitu ya. Kalian ucapan terima kasih karena sudah menyediakan tempat dan fasilitas. Atau kalian misalnya ke UI, kalian dapat fasilitas di sana, silakan terima kasih kepada Universitas Indonesia, lab apa gitu, yang sudah menyediakan tempat uji apa gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau kalian bayar, biasanya nggak perlu ucapan terima kasih gitu ya. Nah, dan terakhir yang 8 adalah referensi. Nah, ini terkait dengan pustaka ya, daftar pustaka, dan referensi itu harus disitasi ya. Jadi harus kalian tuliskan, tidak hanya sekedar menulis referensi yang kalian baca, tapi adalah referensi yang ada di tulisan kalian. Jadi kalian harus mensitasi. Kemudian, nah ini contoh ya, dari judul, nah ini berisi kata yang menggambarkan isi dari manuskrip. Kemudian pilih kalimat yang informatif, objektif, dan business-like. Kemudian merepresentasikan tujuan utama penelitian dan bersifat spesifik, ringkas, lengkap, dan menarik minat pembaca. Ini contohnya punya Bu Fika gitu ya. Nih, optimalisasi desain saluran tuang dan register untuk pembuatan pelat tipis komposit, materialnya itu menggunakan metode apa. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi orang tuh baca, oh tahu dia ini mau bikin apa, kemudian materialnya apa, nah ini metodenya apa. Ini jelas. Jadi
oke, jangan bikin judul terlalu umum ya. Misalnya perancangan angka pesawat, udah selesai aja. Itu kan terlalu umum ya. Nah, kemudian di sini judul, nah, sorry ya, lanjut terkait dengan apa namanya penulis. Nah, tadi penulis utama adalah melakukan dan mengawasi proses analisis data, presentasi dan interpretasi hasil penelitian. Nah, ini adalah kalian ya. Kalian tuh wajib sebagai penulis pertama. Jadi jangan mau disuruh dosennya sebagai penulis kedua. Gitu. Kemudian korespondensi penulis, nah ini orang yang tepat untuk dihubungi terkait manuskrip yang dikirim. Ini bisa dosen pembimbing, bisa kalian. Karena misalnya ya kalau kalian sudah lulus, biasanya orang akan bertanya kepada dosen pembimbingnya. Karena saya pernah dapat pertanyaan dari orang luar gitu ya, terkait TA bimbingan saya. Kemudian penulis pembantu. Nah tadi ini memberikan kontribusi intelektual terhadap analisa dan interpretasi jasa, mengkaji draft dan menyetujui pengiriman manuskrip. Jadi dosen kalian itu sebagai penulis berikutnya. Contoh ya di sini mahasiswa saya pembangkit dulu, Hari Iswanto, dia penulis pertama. Nah, bimbingannya dengan Pak Paulus, pembimbing 1 dan saya pembimbing 2. Maka saya ditaruh di belakang. Itu nggak apa-apa. Kemudian afiliasi ya, ini konsisten terhadap pengucapan nama lengkap atau singkat, alamat lengkap atau singkat. Jadi afiliasi itu adalah di sini ya, kalau di Semnas itu kalau 1 dan 2 ini menunjukkan bukan jumlah autor ya. Angka 1 itu bukan menunjukkan jumlah autor, tapi menunjukkan jumlah afiliasi. Artinya di sini ada 2 afiliasi. Dan kalau afiliasinya sama, berarti tulis angka yang sama. Contoh kalian mahasiswa program studi teknik mesin, ya udah tuliskan aja program studi D3 teknik mesin, nggak usah mahasiswa. Kemudian yang dosennya dosen, itu nggak usah. Karena yang diminta adalah afiliasi, bukan jabatannya. Kemudian berikutnya terkait kata kunci. Nah ini ya, ini penting karena memungkinkan terkait dengan indeksasi atau pencarian di mesin pencari misalnya. Jadi mudah untuk diidentifikasi atau mudah dicari kalau ada orang yang mau mencari manuskrip yang mirip. Nah, kemudian terkait abstrak. Nah, ini abstrak ini di Semnas kita ya. Itu terdiri dari 75 sampai 250 kata. Tadi ada latar belakang, ada masalah, metode, dan hasil dan kesimpulan. Kemudian isi abstraknya harus cukup detail sehingga pembaca dapat memutuskan untuk membaca keseluruhan artikel atau tidak. Nah, ini abstrak itu ibaratnya semacam etalase ya. Ini kalau kalian datang ke toko, kalian lihat etalase itu, oh ini bagus nih. Kalian kira-kira mau beli atau enggak. Nah, kalau paper atau manuskrip yang dilihat itu abstraknya dulu. Kalau abstraknya menarik, orang akan tertarik untuk membaca lebih dalam. Dan berikutnya, tulis abstrak ini paling terakhir. Jadi walaupun dia ada di depan, di atas, di awal gitu, tapi sebenarnya normalnya orang itu akan membuat abstrak itu terakhir, setelah selesai semuanya. Dan ini ya, nomor 4 ini, abstrak itu umumnya tersedia secara gratis. Karena dia sebagai etalase, orang mau download atau enggak. Orang mau baca atau enggak. Dan abstrak itu biasanya ya sangat umum, itu tidak ada gambar di abstrak, tidak ada rumus di abstrak, tidak ada referensi, jadi nggak ada citasi kemana gitu. Abstrak itu hanya tulisan saja. Nah ini, nah kemudian bagian pendahuluan. Nah inilah yang membedakan pendahuluan di paper dengan pendahuluan yang ada di tugas akhir atau skripsi. Pertama harus mulai dari masalah apa yang ingin Anda selesaikan. Jadi mulai dari permasalahan. Nah kemudian apakah ada solusi yang telah dilakukan orang lain? Nah ini berarti masuk ke tinjauan pustaka. Jadi di paper itu tidak membedakan ya tinjauan pustaka dengan pendahuluan. Dan tinjauan pustaka itu bukan dasar teori ya, tapi adalah terkait dengan penelitian sebelumnya. Ada solusinya yang dilakukan oleh orang lain. Nah kalau ada apa? Nah, biasanya ada hal-hal yang belum dibahas, ada keterbatasan. Nah, disitulah kita menemukan gap apa yang ingin kita buat. Nah, nanti di situ baru apa namanya ada tujuannya apa. Nah, kemudian dia pendahuluan ini dia singkat dan langsung ke sasaran. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele. Biasanya pendahuluan itu cukup 1 halaman ya. Nah, kemudian uraikan dari hal global ke hal spesifik. Jadi bimbing ke tujuan akhir, misalnya dari umum dulu. Kadang-kadang orang umum permasalahan umumnya apa, nanti masuk ke spesifik. Kemudian gambarkan pengetahuan yang telah ada, apa yang peneliti lain kerjakan,
termasuk pengembangan terbaru. Jadi di sini ada terkait dengan referensi. Sekali lagi referensi itu bukan dasar teori ya, tapi adalah orang lain sudah kerjakan itu apa. Nah, Anda jelaskan juga terkait dengan pendekatan yang kalian lakukan apa. Dan ini yang paling penting, harus jelas kenapa penelitian itu dilakukan. Kalau ada hipotesa, tunjukkan hipotesanya apa, dan tujuan dan signifikansinya apa. Jadi yang paling penting itu ada tujuan. Jadi kenapa sih harus dilakukan ini? Signifikansinya apa? Karena untuk menyelesaikan masalah apa gitu kan. Itu akan jelas. Nah, kemudian metode. Nah, ini yang banyak salah kaprah. Metode itu entah kenapa ya, ini selalu di mahasiswa itu selalu menaruh hanya flowchart ya. Kadang-kadang flowchartnya salah gitu ya, nggak jelas gitu. Nah, metode penelitian itu bukan flowchart, tapi bagaimana cara Anda mengerjakan. Jadi harus memuat informasi yang cukup bagi pembaca melakukan percobaan ulang. Ya, jadi bukan langkah mengerjakan TA atau langkah mengerjakan skripsi. Kalau mengerjakan TA pasti start, kemudian studi literatur. Nah, itu dan terakhir penulisan laporan. Itu bukan metode penelitian. Ya, itu oke, di skripsi kalian tuliskan seperti itu silahkan. Tapi kalau di paper itu tidak menampilkan flowchart. Flowchart itu nggak wajib. Biasanya yang ada flowchart itu kalau papernya itu terkait dengan pemrograman, karena butuh flowchart bagaimana logika melakukan pemrogramannya atau komputasi ya. Nah, jadi ini lebih ke arah how to ya, bagaimana kalian mengerjakan. Ibaratnya masak itu bagaimana sih? Masak itu bahan-bahan apa yang disiapkan? Bagaimana prosesnya? Nah, itu adalah metode. Jadi memuat informasi cukup bagi pembaca melakukan percobaan ulang. Jadi kalau orang baca, oh dia bisa melakukan lagi. Nah, kemudian yang kedua, apabila metodenya belum pernah dilakukan, maka ini gambarkan secara detail. Tapi kalau sudah pernah, maka cukup cantumkan referensinya. Jadi metode ini sudah dilakukan oleh si A, referensinya 1 gitu atau 2 gitu, tulis. Nah, kemudian misalnya ada alat atau supplier atau misalnya apa ya, bahan-bahan dan kimia atau apa gitu, biasanya harus dicantumkan. Ini tuh suppliernya siapa, yang buat pabriknya siapa. Kalau ada alat ukurnya apa, pabriknya apa, itu umum ya, cantumkan. Nah, ini contoh ya, yang saya tidak bahas detail, nanti silakan dibaca. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini penting nih. Jadi kalau udah metodenya bagus, nah hasilnya adalah kita harus menyajikan ya dan jelaskan temuan kita. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan grafik. Nah, kemudian highlight temuan yang tidak biasa, beda dengan yang lain. Kemudian jelaskan hasil temuan dengan bantuan data, tabel, atau gambar. Nah, ini penting nih. Jadi ada tabel atau gambar dan tidak mengulang ya antara tabel dan gambar. Kalau sudah dibuat grafik tidak perlu ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian identifikasi tren-tren yang signifikan. Jadi tidak hanya tadi sekedar menampilkan gambar, harus mengidentifikasi apa sih yang terjadi dari gambar itu. Gambar itu menceritakan apa sih? Dan jangan mengulangi-ulangi ya, jangan diulang-ulang detail yang telah dicantumkan pada tabel dan gambar. Kemudian jelaskan bagaimana hasil temuan berhubungan dengan tujuan dan hipotesis. Nah, kemudian harus jelas dan sajikan dengan logical sequence. Kemudian jelaskan bagaimana temuan Anda berhubungan dengan penelitian lain. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan gambar ya, tapi harus ada penjelasannya. Nah, tabel dan gambar, nah ini ada cara yang paling efektif untuk menyajikan hasil. Nah, keterangan gambar dan tabel harus dapat berdiri sendiri, sehingga tabel dan gambar dapat dimengerti tanpa harus membaca keseluruhan manuskrip. Jadi artinya kalau kalian menampilkan suatu tabel atau gambar, itu orang tanpa baca itu bisa mengerti. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar gambarnya satu high quality, kemudian kalau ada tulisan berarti tulisannya harus jelas. Kemudian data yang disajikan harus dengan mudah diinterpretasikan. Jadi jangan langsung data dari Excel kalian copy paste. Nah, itu biasanya udah dari tampilannya kacau, itu juga nggak bisa dimengerti itu tuh maksudnya apa. Nah, ini contoh tabel. Ini tabel hasil penelitian Bu Vika gitu ya. Nah, ini metodenya metode konfigurasi, kemudian nilainya berapa gitu ya, kemudian hasil SEM-nya seperti apa. Nah, ini contoh. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu pendek ya, jangan terlalu panjang. Nah, kemudian ini rangkum kesimpulan utama Anda dan buat dalam key claim. Jadi ini adalah kayak semacam klaim kunci ya, apa aja. Dan jangan mengulangi kalimat yang sudah ada
dengan di bagian sebelumnya. Jadi jangan copy paste bagian sebelumnya. Dan tentu yang paling penting adalah ini harus menjawab tujuan. Jadi hubungkan dengan tujuan penelitian. Nah, kalau misalnya belum selesai atau ada pengembangan, bisa saran future work ya. Nah, langkah perbaikan berikutnya, saran. Itu kalau misalnya kira-kira kalian ini bisa dikembangkan oleh orang lain. Kemudian jangan terlalu berspekulasi karena ini, tapi kalian tebak-tebakan gitu ya, nggak ada datanya. Contoh ini kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa dalam bentuk paragraf ya, boleh juga dalam bentuk poin per poin gitu. Dan ini harus menjawab tujuan yang sudah dicantumkan di bagian pendahuluan. Nah, tadi ucapan terima kasih ya. Nah, jadi boleh peneliti yang masuk material, pihak memberikan bantuan teknis, pihak memberikan pendanaan, pihak membantu penulisan bahasa. Nah, ini dijelaskan apa dengan terima kasih. Jadi bukan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersyukur, tapi tidak perlu dituliskan di dalam manuskrip Anda. Nah, ini contoh acknowledgement kalau misalnya dapat dana dari luar negeri, misalnya dari universitas. Ini contoh Bu Vika di kaus ya. Ini dapat dana penelitian dari kaus. Kadang-kadang disebutin nomornya atau nomor kontraknya. Nah, kemudian referensi yang paling penting terakhir ya, ini pastikan dia up to date. Jadi usahakan jangan referensi yang 30 tahun yang lalu gitu. Boleh, cuman paling tidak mayoritasnya adalah yang referensi dari seluruh dunia. Jadi kalian jangan takut untuk membaca tulisan yang berbahasa Inggris. Dan pastikan Anda mengerti kalau Anda kutip itu Anda paham bahwa manuskrip yang kalian kutip itu tentang apa. Nah, ini kalau yang sudah ahli ya, self citation itu kalau kalian sudah sering nulis itu jangan sering menulis mensitasi apa yang sudah kalian tulis ya, artinya self citation. Ini kalian mungkin nggak ada ya, nomor 4 ini. Kemudian pastikan template style yang ada dalam panduan sama dengan yang Anda buat. Jadi harus sesuai dengan panduan. Nah, ini contoh ya, panduan referensi. Ini kalian bisa menggunakan softwarenya itu Mendeley ya. Silakan bisa dipakai. Oke, ini lebih terkait dengan apa namanya masuk ke bagian ini ya, bagian kita di webnya. Nah, di webnya ini kebetulan itu kalian bisa akses ya, sebenarnya bisa akses itu di webnya itu langsung ke, sebentar saya share screen lagi, ke apa namanya proceeding.pnj.ac.id. Nah, ya, share screen. Oke, udah terlihat ya. Nah, jadi di awal itu sini proceeding.pnj.ac.id ya. Nah, kalian jangan sampai salah kamar. Nah, ini banyak ya kejadian mahasiswa salah kamar karena panik atau apa. Jadi masukin misalnya di Seminar Nasional Inovasi atau masukin ke Seminar Nasional Tata Minecraft. Ini jangan sampai salah kamar. Masukkan di paling atas. Ini sudah saya sengaja taruh paling atas ya, biar gampang. Tapi jangan bilang-bilang jurusan lain ya. Nah, ini pilih Seminar Nasional Teknik Mesin. Nah, ini pilih view jurnal ya. Klik aja view jurnal. Benar yang sudah dibuat oleh panitia itu akan sama ya. Ini akan masuk ke sini. Nah, kalian di sini kayaknya ini bisa slide-nya download masih ya. yang Ini download artikel. maaf, slide-nya masih terima kasih tadi. Oke, sorry ya. Share screen. Oh, ini. Maaf. Udah masuk kelihatan? Oh, sudah. Saya balik lagi ya, maaf ya. Tadi salah, screen-nya 2, jadi salah screen tadi. Nah, ini masuk ke proceeding PNJ ACID ya. Ini udah paling atas. Gak bakal salah kamar ya. Jadi gak bakal ada salah. Ini bisa diklik di sini view jurnal atau diklik gambarnya gitu ya. Nah, ini akan masuk ke halaman yang Seminar Nasional Teknik Mesin. Terus singkatannya SNTM ya. SNTM. Nah, ini halaman awalnya. Nah, bagaimana melakukan melakukan daftar ya tadi ya. Daftar, kalian masuk ke bagian kirim artikel. Nah, di sini. Kalau bingung sebenarnya sudah ada panduan pendaftaran ya. Nah, di sini saya logout dulu ya. Karena saya sudah login sebagai ini. Jadi kalau misalnya logout ya. Kalau misalnya kalian mau daftar, kalian harus bikin akun dulu di sini. Nah, jadi kalian bisa satu ya. Klik langsung di bagian kirim artikel.
Nah, kemudian ini kan kalau saya login ya. Kalau belum punya, kalian not a user register with this site. Berarti pilih yang register. Nah, kalian isi nih username-nya apa. Jangan sampai salah, password-nya silakan repeat password. Jadi yang wajib diisi itu yang ada bintang-bintangnya ya. Nah, pastikan kalau first name dan last name itu adalah misalnya nama kalian ya. Misalnya ada 2 kata, maka misalnya Budi Santoso. Berarti first name-nya Budi, last name-nya Santoso. Kalau misalnya namanya satu gitu, misalnya Supriyadi gitu ya. Nah, ini silakan diulang ya, Supriyadi gitu ya. Jadi kalau namanya satu kata, silakan diulang. Kalau namanya lebih dari 2 kata, misalnya 3 suku kata, di bagian first name itu adalah semuanya kecuali kata terakhir. Misalnya saya pribadi Mumpuni Adi, maka di first name-nya saya pribadi Mumpuni, last name-nya Adi gitu. Nah, sekali lagi yang wajib diisi yang ada bintangnya aja. Nah, email silakan ini wajib email yang valid ya. Nah, selanjutnya kalian register, jangan lupa di checklist adalah ini yang bawah, author. Nah, ini jangan sampai nggak di checklist ya. Ini wajib di checklist, author. Jadi kalau kalian nggak checklist ini, kalian nggak bisa submit, cuman bikin akun doang ya. Nah, ini harus di submit di checklist ya. Nah, itu kalian klik register. Nah, anggap saja sudah register ya. Nah, saya login dulu ya sebentar. Nah, nanti kalau sudah register, nah ini ketika kita melakukan kirim artikel ya, nah ini akan muncul seperti ini halamannya. Ya, muncul halamannya seperti ini. Kalian wajib pilih sectionnya. Nah, ini silakan pilih sesuai dengan bidangnya. Misalnya ada konversi energi, silakan pilih konversi energi, atau kaitan rekayasa material, silakan pilih. Nah, jadi pilih bidangnya dulu, kemudian ini wajib di checklist semuanya. Nah, harapannya sebenarnya adalah kalian sudah baca gitu ya. Jadi checklist semua, checklist. Misalnya saya pilih konversi energi ya. Nah, ini komen ini udah harus diisi ya. Komen ini tidak harus diisi. Nah, ini save continue. Nah, di sini yang paling penting file. Nah, ini harus kalian upload ya. Kalian harus upload file dan yang diupload itu harus file Microsoft Word, bukan file PDF. File Microsoft Word bukan file PDF. Kalau ada yang upload file PDF akan langsung saya tolak karena saya buka aja saya sebagai editornya. Kalau kalian upload file PDF akan langsung kalian tolak, jadi kalian nggak bisa lulus. Itu ya, harus Word dan sesuai dengan template. Nah, ini paling penting. Word dan sesuai template, kemudian besar file maksimal 2 MB. Nggak ada toleransi. Karena memang website kita hanya bisa nampung 2 MB. Ya. Kadang-kadang ada yang beralasan karena gambarnya banyak. Nah, itu gambar itu selama kalian gambarnya ngambil langsung dari HP, jepret atau pakai kamera digital, tidak dikompres segala macam, otomatis file Word itu akan besar sekali. Nah, itu hindari gambar-gambar seperti itu. Jadi kalian gambarnya diolah dulu, di save as, dikecilin dulu lah. Tapi tidak menurunkan kualitas. Jadi kalau jangan di gambar itu kadang-kadang yang membuat itu jadi besar. Jadi sekali lagi harus 2 MB ya, nggak ada alasan tidak 2 MB. Kalian harus bisa cari lah, mahasiswa pinter. Saya rasa bisa bikin file itu 2 MB dan harus Microsoft Word, tidak boleh PDF. Nah, template-nya seperti apa? Ini kalian bisa download sini ya, artikel template. Nah, cuman ini belum saya perbaiki ya, ini masih yang 2021, nanti akan saya upload yang barunya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, artikel template-nya. Ini sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya, artikelnya, dan lihat ini bentuknya saja sudah beautiful, sudah bagus. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu merusak keindahan template yang sudah dibuat itu dengan mengcopy paste apa yang ada ditulis di TA dan skripsi. Jadi sehingga jadi berantakan. Nah, ini kan rapih ya kayak gini ya. Lihat ya, 1. Kemudian apa di sini ya, subjudul itu nggak ada 1.1 ya. Ini saya paling kesal kalau udah ada yang 1.1, 1.2, 2.1 itu nggak ada. Lihat di sini ya. Sub makalah itu nggak ada angkanya. Jadi kalian harus iya di TA seperti itu. Tapi kan ini bukan TA. Ini beda lagi. Jadi nggak ada ya 1.2, 1.1, 2.1, 3.1 itu nggak ada. Langsung saja nama sub judulnya gitu ya.
nama sub apa namanya ini? Subjudul ya. Subjudul, subjudulnya. Nah, ini ada style-style ya, pakai heading 2, pakai apa. Ini udah ada, ini sudah diatur ya. Ini udah enak, tinggal ganti-ganti saja di bagian kolom stylenya di sini ya. Tinggal sesuaikan saja mau pakai style yang mana. Kemudian ada hindari ukuran file besar, maksimum adalah 2 mega. Ini terkait dengan template ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi kalian upload. Nah, ini contoh ya, saya upload. Nah, ini saya upload contoh mas ya. Nah, yang berikutnya adalah biasanya suka lupa untuk klik upload. Nah, ini wajib diklik nih, wajib diklik upload. Nah, tandanya sudah masuk adalah ini muncul nih. Ini akan muncul ya, original file name ini, file saya segini, data upload ini. Nanti kalau sudah tinggal save and continue. Nah, baru di sini kalian memasukkan data artikel kalian. Ini wajib mencantumkan semua penulis, tidak hanya nama kalian saja, termasuk penulis kedua, penulis ketiga dan keempat. Kalau ada dosen pembimbing, kalian masukin juga namanya. Jangan nggak sopan ya. Di sini kalian harus masukin semuanya. Secara default dia hanya akan ada satu ya, satu muncul. Ini karena saya sudah punya login ya, dia akan muncul sesuai dengan login kalian. Nah, untuk itu kalau yang belum ada kalian harus tambahkan secara manual. Jangan malas ya, tambahkan secara manual. Ini klik add author. Nah, masukin namanya, gitu ya. Berikut email. Jadi yang wajib itu adalah nama depan, first name dan last name saja beserta email. Jadi hanya 3 kolom yang wajib diisi. Kemudian kalau kalian sebagai corresponding author, kalian di checklist ya, prinsipal kontaknya. Jadi kalau misalnya ada 5, maka kalian harus add lagi sampai ada 5 di sini. Kemudian kalian isi semua datanya dengan benar, jangan sampai tidak diisi. Berikutnya kalian tulis title abstraknya. Title itu judul ya. Judul dan kalian masukin keywordnya ya. Nah, pastikan di sini ya dipisahkan dengan semikolon. Pastikan kalian membaca bukan pakai koma tapi pakai semikolon. Semikolon itu titik koma. Kemudian language-nya bisa kalian ganti di sini jadi IDE ya, Indonesia. Nah, referensi silakan kalian copy juga di sini. Copy paste referensinya. Oke, lalu kalau sudah ini save and continue ya. Ini saya balik lagi ke sini. Nah, ini anggap aja ya saya cuma 1. Ini harus ditulis ya. Ini anggapnya saya XX dulu ya. Nah, ini anggap dulu seperti ini. Nah, ini save continue ya. Nah, kalau sudah seperti ini, upload suplementari ya, ini tidak perlu ya. Ini bisa di skip, jadi artinya nggak usah kalian upload apa-apa lagi, cukup 1 aja. Nanti save and continue. Nah, setelah ini akan muncul confirmation ya. Nah, ini setelah kalian klik finish, maka ini sudah selesai. Kalian upload, artinya kalian sudah mendaftar. Jadi mendaftar itu sudah sampai ke upload paper. Kan bikin akun ya. Nah, ini finish submission. Nah, nanti kalian ketika itu akan melihat active submission ya, active submission kalian. Nah, ini contoh ya. Ini kalau saya karena ada bawahnya, ini kalian mungkin nggak ada ya. Ini akan ada nih autornya, nama kalian, ini judulnya apa, status in the review. Nah, kalau udah status in the review artinya ini kalian sudah berhasil submit gitu ya. Sampai sini saja. Nanti kalau ada revisi, nah ini kalau ada revisi ya, ini kalian perlu masuk ya, kalian lihat nanti statusnya. Ini akan ada keterangan di sini ya, statusnya. Jadi kalau misalnya ini akan berubah nanti, revisi required atau apa gitu ya, ini berubah. Kalian klik, jadi kalian harus sering buka akun kalian biar tahu ada revisi atau tidak. Jangan malas buka ya. Nanti ini akan ada filenya. Nanti akan ada file dari reviewer kalau sudah direvisi ya. Nanti kalian upload by system. Nah, untuk petunjuk dan lain-lainnya sebenarnya ini sudah ada di
videonya. Nah, ini panduan pendaftaran ada, panduan unggah makalah juga sudah ada. Ini walaupun tahun lalu ya, tapi ini sama. Oke, kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Suaranya belum keluar. Halo, tes 1 2 3. Oh, maaf. Baik, terima kasih kepada Bapak Pribadi yang telah menyampaikan terkait upload artikel hingga publikasi di proceeding. Berikutnya adalah kita masih punya waktu sedikit ya, kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan langsung menggunakan fitur raise hand. Nanti langsung dibuka mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Jika ada mahasiswa yang mau bertanya, boleh. Ada 1-2 pertanyaan, silakan. Pak, ini sepertinya ada yang ditanya nih Pak, yang di chat. Di chat. Oh iya, saya belum lihat di chat ya. Yang mana ya? Template artikel yang di website belum bisa di-download katanya. Oh gitu, template artikel yang ada di website belum bisa di-download tuh. Bagaimana Pak Ya, itu Pribadi? tadi sudah, ini kan tadi chatnya jam 10.41 ya. Itu belum saya perbaiki ya. Nanti setelah ini akan diperbaiki untuk downloadnya. Baik, itu Pak Pribadi sudah menyampaikan file ya, silakan di-download dari chat room ya, cara penulisan manuskrip tadi. Itu yang hanya Bu Vika ya. Nanti tadi terkait template, itu nanti akan saya perbaiki dulu. Nanti ya mungkin setelah acara ini biar kalian bisa lihat ya. Baik, silakan adik-adik mahasiswa jika ada yang mau bertanya, boleh membuka suaranya. Fadilah ya? Ya, silakan Fadil. Berdasarkan yang penjelasan sebelumnya terkait jadwal seminar itu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang terhormat. Diketahui bahwa jadwal seminar itu tanggal 31 Agustus ya Pak. Iya, benar. Nah, cuman saya baca di peraturan pembayaran UKT bahwa jika kita mengirim laporan yudisium itu lewat dari tanggal 31, maka wajib bayar 50% UKT. Nah, cuman itu berarti secara tidak langsung mahasiswa wajib mengirim batas laporan yudisium itu tanggal 31 dan bukan tanggal 5 September, Pak. Itu saya mau nanya kenapa waktu jadwalnya nggak sinkron ya, Pak? Karena batas laporan akhir yudisium itu kan tanggal 5, cuman seminarnya sendiri baru mulai tanggal 31, dan di peraturan 2B terkait pembayaran UKT, kalau lewat dari tanggal 31 itu kita wajib bayar UKT 50%. Itu mungkin ada penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Pribadi boleh jika memungkinkan dijawab, Pak. Nah, ini yang jawab maksudnya Pak Muslimin ya. Iya, yang Cuman harusnya mungkin saya kayaknya. jawab dulu ya. Jadi gini kan. Oke. Gitu. Baik. Baik, Gimana mungkin saya bisa Pak bantu. Pribadi? Gimana? Mohon Saya maaf. bisa bantu menjawab Pak Ridwan. Baik, Bu Tatun. Ya. Silakan Bu Tatun. Ya. Silakan, saya ada di sini kok. Oh, ini ada nih Pak Muslimin. Oke, silakan Pak Pak Muslimin. Muslim. Gimana katanya? Mohon maaf, tadi saya teleponan sama Pak Cecep. Ya, Mas Jadi Fadil. terkait ini Pak, batasnya tanggal 31. Jadi takutnya gini, mahasiswa khawatir kalau ikut Semnas mereka harus
bayar lagi 50% UKT-nya gitu. Intinya itu. Apakah akan bayar lagi 50% UKT atau tidak? Karena terkait dengan tanggal yudisium dan lain-lain itu. Ya kalau yudisium itu kan terkait dengan peraturan PNJ ya. Kalau yudisium itu, kalau misalnya nggak dinyatakan lulus, ya berarti harus bayar UKT lagi yang 50%. Begitu. Nah kalau Semnasnya berarti nanti untuk yang semester depan, berarti ya nggak usah Semnas lagi kalau Semnasnya sekarang gitu. Itu sih jawaban Bukan saya. itu Pak, maksudnya gini, kan pelaksanaannya tanggal 31, sedangkan harus mengisi laporan yudisium itu tanggal 31 juga kan. Jadi artinya apakah karena Semnasnya ini telat gitu, mahasiswa itu akan bayar 50% atau tidak gitu. Intinya sih itu. Iya bayar kalau lebih dari tanggal 31, makanya ini kan daftar ini dulu. Yang kita terima itu adalah ini yang sudah diterima gitu loh. Begitu, yang sudah diterima sama sidang. Itu sih sebenarnya. Ketangkap nggak jawaban saya? Jadi gini, kalau kalian nggak ikut Semnas gitu ya, artinya intinya kan kalau kalian nggak ikut Semnas, artinya tidak statusnya itu accepted ya. Nggak ada LOA-nya Pak ya. LOA ikut seminarnya, artinya kalian itu nggak bisa dianggap yudisium. Jadi Iya, terlepas tanggal 31 atau tidak gitu ya. betul. Betul Pak Muslimin? Betul. Gitu ya. Jadi paham ya. Walaupun Semnas dilaksanakan tanggal 31, itu selama kalian sudah submit di tanggal 10, kemudian dinyatakan nanti kalian akan mendapat LOA ya, atau letter of acceptance untuk bisa mengikuti Semnas. Jadi tidak hanya sekedar upload. Kalau letter of acceptance-nya tidak keluar sampai sebelum batas yudisium, nah itu artinya kalian itu bayar 50%. Nah, kalau misalnya kalian dinyatakan diterima untuk presentasi, maka kalian nggak usah itu. Intinya gitu. Nah, acceptance itu akan bergantung kepada apakah kalian sudah benar atau belum, misalnya mereview atau tidak, itu akan bergantung di letter acceptance-nya. Dan setelah kalau LOA, kalian harus melakukan pembayaran gitu. Jadi nanti bayarnya itu adalah setelah keluar LOA-nya. Nanti nomor rekeningnya itu akan diberitahukan di sana. Oke, kalau edarannya yang 50% itu kan sudah beredar kan? Sebenarnya gitu, yang edarannya Pak Direktur ya. Kalau yang Semnas, kita kriterianya adalah acceptance ya, sekali lagi ya, para mahasiswa, itu ya, acceptance letter dari panitia Semnas, itu aja ininya patokannya. Nah, Itu tapi ini ya, ingat ya, acceptance letter itu akan batal kalau kalian nggak bayar. ya betul. Jadi nanti akan ada dua acceptance letter sama nanti statusnya sudah bayar. Jadi nanti yang upload adalah status sudah bayarnya itu. Jadi walaupun kalian sudah acceptance tapi nggak bayar, artinya kalian nggak akan bisa ikut seminar. Jadi yang nanti diupload sebagai bukti itu adalah kalian sudah bayar setelah acceptance letternya keluar. Jadi nanti kalian sudah dinyatakan bisa presentasi setelah pembayaran. Gitu. Ya mungkin clear ya. Terima kasih Bu Tatun, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya ya. Tunggu. Baik, masih ada pertanyaan, silakan dari Fadil untuk buka mikrofon, langsung saja bertanya Fadil. Ya Kak, perkenalkan saya Fadil dari pembangkit listrik. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan mahasiswa ini udah pernah mengikuti publikasi gitu Pak, apakah harus juga ikut seminar nasional ini atau tidak ya Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Baik, Pak Prip, boleh menyampaikan jawabannya Pak Prip? Nanti koreksi Pak. Jadi publikasinya saya tanya dulu, publikasi apa dulu nih? Sama sih di seminar nasional juga Pak, cuman yang SNIF itu yang kemarin, yang SNIF PNJ. Ya? Oke, SNIF ya. Kalau SNIF seharusnya boleh Pak ya? Karena itu sudah Boleh. Kalau SNIF boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian seminar nasional yang luar pun boleh sebenarnya. Selama Yang itu penting berkaitan itu, dengan tugas akhir ya. Ya, terkait dengan penelitian tugas akhirnya. Ya. Itu aja patokannya. Gitu. Selama berkaitan dengan penelitian tugas akhir boleh. Tapi kalau kalian misalnya ikut seminar lain tapi tidak ada hubungannya dengan tugas akhir, itu yang tidak boleh. Bisa, nggak boleh. Oh, berarti harus ada korelasinya dengan tugas akhir ya Pak? Iya. Ya, bentar saya bantu jawab dulu deh. Gini, jadi misalnya siapa yang bertanya tadi? Lupa. Saya Fadil Pak. Ya Fadil. Fadil itu
misalnya dapat tugas dari dosen gitu ya, di mata kuliah tertentu. Nah, kemudian dosennya minta dipublikasikan. Nah, kemudian Fadil ini daftar lah, ke seminar atau ke jurnal gitu ya, kemudian sudah publish. Nah, ini tidak bisa kita terima gitu loh. Kenapa? Karena tidak terkait dengan penelitiannya, penelitian tugas akhirnya. Tapi kalau terkait dengan penelitian tugas akhir, misalnya ada universitas tertentu mengadakan seminar ya, kemudian Fadil ikut, dosennya juga dimasukkan, gitu ya. Nah, kemudian publish, tapi ini terkait dengan penelitiannya, itu boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ya, clear ya? Oke, clear Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan dari mahasiswa, silakan. Satu orang lagi mungkin ya, jika ada yang mau bertanya. Belum ada? Baik, mungkin kalau nanti ada bisa disampaikan ke para pembimbing ya. Begitu saja mungkin Pak Pribadi mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup. Kalau saya pesannya simple ya. Silakan mulai dikerjakan gitu ya. Jangan mepet deadline. Takutnya malah nggak kekumpul gitu aja. Baik, terima kasih Pak Pribadi. Dari Bu Fika juga sudah cukup ya? Cukup, Pak. Baik, dari Pak Muslimin ada yang mau disampaikan kembali Bapak? Atau sudah cukup? Pak Mus? Baik, dari Bu Tatun ada yang mau ditambahkan kembali Bu Tatun? Sebentar, Pak Ridwan, tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf, saya ada 2 device ini. Oh iya, tadi sudah sempat dijawab oleh Pak Pribadi Pak, yang pertanyaan terakhir. Iya, sudah selesai. Atau Bapak ada yang mau disampaikan kembali kepada mahasiswa tingkat akhir Bapak? Silakan Pak. Oh, baik, Closing mungkin statement. dari saya ya, jadikan Semnas ini bukan menjadi beban gitu ya, tapi menjadi latihan. Ya, latihan bagi diri kita untuk meningkatkan soft skill, terutama dalam penulisan ya. Apalagi nanti kalau yang tujuan akhirnya tuh melanjutkan ya. Jadi bisa ini bisa dijadikan dasar nanti karena S2, S3 ya, ataupun nanti yang dari D3 ke S1 itu nanti pasti akan ketemu lagi dengan menulis begitu. Jadi ini melatih kita lah untuk terbiasa ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini kan ada BMW ya, bekerja, melanjutkan, wirausaha gitu ya. Nah, kalau yang tidak melanjutkan pun saya kira sih ini bermanfaat juga ya, karena teknik menganalisis, menuangkan ide yang kita kerjakan itu ke dalam suatu tulisan, itu sangat penting ya untuk menunjang karir kita. Mungkin itu saja sih Pak Ridwan dari saya. Jadi intinya jangan dijadikan beban ya untuk penulisan ini ya, kita jalani dengan senang hati, karena ini insya Allah ini adalah positif ya, baik untuk diri kita sendiri, untuk jurusan, untuk prodi, dan untuk PNJ sendiri. Terima kasih Pak Ridwan. Baik, Pak Muslimin, terima kasih. Penutup dari Bapak Ketua Jurusan kita, mudah-mudahan lancar ya dalam kegiatan Semhas ini, mulai Juli sampai akhir Agustus ya, pada kurang lebih 2 bulan ke depan ya. Oh, tidak sampai ya, 1 bulan ke depan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, yang saya bawakan pada acara sosialisasi Semhas hari ini. Terima kasih kepada para pembicara, terutama Bapak Muslimin, Bu Tatun, Pak Pribadi, Bu Fika, dan Bapak-Bapak dosen serta Ibu dosen lainnya yang berkenan hadir. Mahasiswa silakan mengisi daftar hadir untuk terdata ya pada hari ini. Tadi terakhir 260 yang hadir di ruangan Zoom ini. Itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya.
Sampai bertemu pada rangkaian kegiatan seminar hasil nasional, seminar hasil 2002 berikutnya. Kita tutup dengan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Terima kasih Pak Ridwan. Takut, Pak Pri, Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. dan semua dosen-dosen ya, dan semuanya mahasiswa ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Tuh,